untuk memakai ini diet yang sehat. Oke, jadi di Sitgar tadi nanti tulis tuh biodata biasanya ya Bu ya. Ada, ya. Data biodata kakak-kakak bisa diisi dan abang-abang juga. Nanti dilihat situ petunjuk-petunjuknya ya Bu ya. Ya, Oke. Apalagi nih Bu tentang itu tadi bugar tadi. Oke. Itu kebugaran ini adalah salah satu dari ilmu kesehatan lingkungan. Oh, termasuk bagian dari ilmu kesehatan lingkungan. Udah pada tahu belum ilmu kesehatan lingkungan? Udah pada belajar belum di sekolahnya nih? Biasa disebut dengan sanitasi. Sanitasi, kalau tenaganya sanitarian. Sanitarian. Itu kalau ilmu jenjang pendidikannya masuk ke jurusan kesehatan lingkungan ada. Jurusan Adik-adik kesehatan kalau lingkungan. mau nanti mau ke urusan kesehatan tapi tidak memegang pasien, ada jurusan kesehatan lingkungan. Kalau mau memegang pasien, dokter, bidan, perawat. Tapi kalau mau cinta lingkungan, ambillah jurusan kesehatan lingkungan. Oke, ada tersedia di kampus-kampus kita ya. Oke. Ya, ada juga yang jurusannya memperhatikan pekerja. Jurusannya adalah kesehatan kerja. Banyak lagi jurusan kesehatan. Jadi nanti ada yang universitas nanti ya Pak ya, atau sekolah tinggi ilmu kesehatan juga ada nanti. Atau udah ya Pak ya? Belum, untuk session ini belum. Oh. Jadi di sini kakak coba menjelaskan dari aplikasi ilmu tersebut. Kebetulan kakak sudah duduk di urusan kesehatan lingkungan. Jadi kakak menjabarkan sedikit biar adik-adik dapat wawasan. Kesehatan lingkungan itu salah satunya mencegah agar daya tahan tubuh kita tidak down. Agar daya tubuh kita tidak down atau turun. Tidak turun lemah. gitu. Jadi tetap sehat. Jadi cek fisik itu perlu. Jadi cek fisik ada itu masuk ke apa namanya itu ya, kesehatan pribadi ya. Pribadi, boleh. Menjaga personal hygiene. Personal hygiene. Jadi itu pertama tidak boleh merokok. Jadi di lingkungan sekolah, apabila ada teman-teman yang terkontaminasi dengan perilaku merokok, itu mohon ditegur atau kalau tidak dijauhi ya, kalau enggak kita kena. Itu nanti berujung ke masa depan loh. Sayang nggak masa depan kita? Iya, ada perokok pasif dan perokok aktif juga ya. Iya, akan pindah juga itu dampaknya. Lebih berbahaya bahkan Bu ya. Lebih berbahaya. Bagi yang tidak merokok menghisap zat-zat aditif dari rokok tersebut. Iya. Itu nanti apa namanya itu ya, rasa malas. Salah satu gejalanya ya. Ya, habis itu kalau nggak merokok depresi ya. Banyak mengakibatkan kecanduan. Nanti pas di tes masuk polisi atau pilot nggak lulus. Itu akibatnya. Jadi penting sekali menjaga paru-paru kita bersih dan bebas dari rokok dan asap rokok juga tentunya ya Bu ya. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buang air besarnya di toilet atau buang air kecil di toilet. Ini adik-adik ini kakak rasa nih sering nongkrong tapi nanti buang air kecilnya di samping. Biasanya yang abang-abang nih ya. Abang-abang ya. Itu hati-hati loh. Itu Kenapa kalau hati-hati? takutnya dipatok lah. Dipatok sama ular ya. Jadi itu adalah kebiasaan buruk. Nanti kalau kita berteman, ya kan, ibaratnya kalau udah sembarangan akan terbawa ke lingkungan yang lebih modern lah ya. Jadi kelihatannya kita tuh semeraut lah gitu. Dan cara kita untuk menjaga diri kita juga bobrok juga jadinya. Juga ke mental kita juga bakal mempengaruhi kejiwaan. Jadi di kesehatan itu juga ada rasa kita itu kesehatan itu menandai tingkat tingkat kehidupan kita level berapa gitu. Oh gitu, ada tingkat kehidupan jadi level pola berapa. pikir kita mempengaruhi juga. Jadi bukan sembarangan kesehatan itu. Jadi harus pasti akan membawa kita ke level berapa. Bisa dinilai ya. Ya, nanti kita berteman,
acak-acakan dia itu katanya kan. Iya. Ya. Itu juga cara kita memahami ilmu mata pelajaran kita juga kita akan depresi juga karena kita berteman sembarangan. Habis itu duduk nongkrong buang air kecil sembarangan. Merokok lagi. Itu udah satu ikatan dia itu. Nggak bisa dilepaskan ya. Nggak bisa dilepaskan. Jadi kalau kita mau masuk ke level yang medium high, harus kita jagalah kebersihan diri, cara kita membuang air kecil, terus cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun ini sering juga, dilupakan nih. Iya, ini juga kalau biasa kita sudah pegang ini, baru 5 menit, tadi ngambil wudhu, ya kita nggak tahu apakah kita pegang kursi, itu kan seperti COVID itu kita kan nggak tahu kan, iya. Dok. Nah, itu. Jadi penting ya cuci tangan pakai sabun ya. Penting. Ada tahu nggak cara cuci tangan pakai sabun? Langkah-langkah cuci tangan pakai sabun ada yang tahu? Pasti sudah pada tahu nih. Ada yang lupa nih Bu. Ada yang bisa mempraktekkan? Siapa yang berani mempraktekkan nanti dapat hadiah. Ayo, kayak SMA sebelumnya sudah ada yang berani dengan bawa pakai lagu lagi Bu. Iya. Sebelum ada yang berani? Silakan. Ada yang mau maju ke depan? Dibantu nanti. Siapa yang berani? Ayo. Nanti dapat hadiah menarik ya. Ayo, siapa yang berani? Kakak berani kakak? Ada 6 langkah. 7 ya sekarang ya. Sama pergelangan tangan. Yang terakhir. Ayo kakak, ayo. Nanti dibantu. Ayo kak. Ayo ke depan. Dia harus satu ada lagi. tantangannya nih. Ada lawannya. Sini kak. Nih, satu nih. Satu lagi ada yang berani, yang abang-abangnya, yang cowok. Jangan kalah sama yang cewek, kakak-kakaknya. Sini kak. Gitu. Ada lagi yang berani, ayo nemenin, ada tantangan buat temannya. Ayo. Nanti diajarin. Jadi kalau kita di hati kita tuh sudah ada, aku mau cuci tangan dulu, udah biasa seperti itu, nanti kita sudah yang masuk ke dalam tubuh sudah insya Allah pasti terlindungi. Sudah aman ya tentunya ya. Biasakanlah untuk mencuci tangan pakai sabun. Dan usahakan sabunnya sabun cair. Iya, sabun cair. Biar tidak gonta-ganti dari tangan satu ke tangan yang lain. Atau kalau misalnya cuman punya, Dokter Inam sampaikan kemarin, kalau misalnya punya sabun batangan dipotong kecil-kecil biar sekali pakai. Biar sekali pakai. Oke. Biar halus-halus. Oke, di sini sudah ada siswi dari SMA Kusuma. Namanya siapa kakak dan kelas berapa? Nama saya Cut Safira dari kelas 10 IPA. Panggilannya Cut. Ada yang berani? Ayo. Ayo Cut, tunjukkan sama kami dan teman-temannya juga gimana sih cara langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun yang benar. Oke, dari awal dulu nanti. Pertama cuci tangan, tinggal beres. Siapkan air yang mengalir, terus sabun cair, terus tinggal diusap, tinggal taruh di sela-sela, di tapak tangan, dan punggung tangan. Habis itu kiri dan kanan, habis itu ke sela-sela. Depan dan belakang, terus kanan dan kiri, terus baru kayak gini, kanan kiri, habis itu ke ujung-ujung kuku, itu kanan kiri juga, terus ke bagian jempol, kanan dan kiri, baru pegang ini, baru terakhir pegangan tangan, kanan dan kiri juga. Pertama saya akan air mengalir, terus di sabun, taruh di telapak dan di punggung. Telapaknya dulu baru punggung, habis kiri dan kanan, habis itu ke bagian sela-sela. Terus habis itu ke bagian kuku. Dulu baru pengunci kanan dan kiri juga, habis itu baru ke bagian kuku dulu. Ujung-ujung kuku baru ke bagian jempol. Diputar ke kanan dan kiri. Terakhir pergelangan tangan. Udah. Dilakukan selama 20 menit.
lalu bilas dengan air bersih dan mengalir, dan dilap dengan kain yang bersih atau tisu. Terima Tepuk tangan buat Cut, nanti dapat hadiah ya. Oke. Terima kasih Cut, Udah berani di depan dan ya. udah pintar Ya, tuh. ya. Oke. Itu teman-teman adik-adik semua harus Lakukan, bisa praktekin. lakukan ya. Harus Itu- dipraktekkan. Iya, itu di sekolah itu CTPS, sarana CTPS harus ada satu lokal, satu CTPS. Itu standar minimal penilaian sekolah sehat. Sekolah adiwiyata itulah standarnya. Jadi tugas kakak, kebetulan kakak yang memandu untuk menginspeksi sekolah sehat, sekolah swasta, sekolah negeri menjadi sehat. Dan CTPS tadi tentunya Bu dilakukan wajib setelah buang air besar, Iya. ya Oh, sebelum iya. makan Sebelum dan makan. setelah memegang apapun, Iya. dan memegang tentunya hewan-hewan peliharaan, Iya. ya. Terutama setelah buang air besar itu wajib. Gitu. Nah, Jangan sudah cuci tangan tanpa ada sabun langsung pergi ke lokal, nggak boleh. Habis itu pegang makanan langsung makan, nggak boleh. Cuci tangan juga sebelum makan, iya ya wajib. kan? Selanjutnya buang sampah di tempatnya. Jadi walaupun adik-adik bukan sampah kita, mohon dibantu untuk memasukkan ke tong sampah setelah cuci tangan. Jadi budayakan buang sampah di tempatnya. Kalau melihat lagi jalan nih ada sampah, tolong dimasukkan ke tempat sampah. Kan ada ada teman-teman kita yang kurang memperhatikan, kalau nggak mau dia ditegur ya kita. Jadi ciptakanlah lingkungan sekolah yang sehat dengan tiada sampah berserakan, dan lingkungan rumah bantu orang tua untuk membersihkan sampah gitu. Oke, agar terhindar dari penyakit ya tentunya ya Bu ya. Penyakit. Kadang di situ di sampah tuh bisa air tergenang juga. Jadinya ada jentik-jentik nyamuk, Jadi demam nyamuk, berdarah segala demam berdarah, macam. iya. Kadang botol aqua itu bisa nampung air hujan kan? Harus dibersihkan, harus dikeringkan. Harus dikeringkan. Terus bantu ibu bapaknya untuk menyapu halaman. Nah, itu berpahala itu. Terus satu lagi di bak mandi harus dikuras ya Bu ya. Iya, harus dikuras, bak harus dikuras. Jangan nunggu nggak tugasku gitu. Jangan begitu. Jadi sarang penyakit Harus- nantinya. Ya. Terus selanjutnya meminum air yang memasak air yang diminum. Jadi kalau misal kita airnya air galon, baiknya dimasak juga. Jangan percaya. Kecuali kalau kita rutin bisa mengawasi apakah depot air minum itu memeriksakan bakteriologinya setiap bulan. Kadang kita nggak terawasi. Oh berarti harus setiap galon itu harus diperiksa Kita bakteriologinya ya? Setiap bulan. Oh setiap bulannya. Kadang kita sudah langganan kita lupa. Iya. Nah, jadi Udah untuk percaya mawas aja. diri, kita kalau dapat bantu ibu memasak air sebelum dikonsumsi, ya. Atau di dispenser dihidupkan terus, Oh, kan nggak iya. mungkin ada hangat terus ya Pak, ya Iya. Dok ya, dimasaklah dulu. Oke, itu salah Terus, satunya. iya. Terus airnya juga minimal minum sehari. Ada yang tahu nggak berapa gelas sehari? Berapa liter? 1 liter. 2 betul. 2 sampai 2,5 liter per hari atau 8 gelas Iya. sehari. Ya. Terus Bu? Terus kalau mandi, kalau kadang-kadang adik-adik ini mungkin mandi pergi dengan teman-temannya mandi di sungai, dan nggak pernah mandi di sungai. Kalau ke Suma enggak kali ya, elit-elit semua ya. Ini kita mandi walaupun kita dengan teman-teman jangan sembarangan mandi di sungai. Mandinya ya di kamar mandi lah dengan air yang bersih. Karena nanti kecuali ini kolam renang ya. Kolam renang nanti kita mandi lagi, jangan percaya kita air itu bersih, namanya itu tempat wisata kan. Tempat kita berolahraga, berenang. Mandi juga kita entah di rumah sampai ke rumah mandi lagi gitu. Jadi gunakanlah air yang bersih untuk mandi. Terus baju-baju di rumah, kalau ada kakak-kakak di rumah atau adik menggantungkan baju atau bapak, itu usahakan bantu tidak menggantung baju karena akan jadi sarang nyamuk ya, ya Dok ya, sarang nyamuk dengue ya. Nah, jadi itu membantu gimana lah ya, namanya kita ada orang tua, kadang orang tua
nggak sampai ke situ jeli. Kita lah yang akan memberitahu wahana ya. pesan-pesan kesehatan ini melalui adik-adik lah kakak menyampaikan kan. Nanti sampaikan juga atau praktekkan, implementasikan, aplikasikan di rumah dan di sekolah. Mudah-mudahan ini jadi perantara dari kita dari kader kesehatan ya. Bisa jadi nanti tergambar pas sudah memilih jurusan kuliah ya nanti ya. Nah, jadi sudah ada wawasan gitu. Jadi sudah ada prakteknya. Sebetulnya kesehatan itu mulai dari diri kita sendiri. Nanti kita bisa menciptakan apa arah kemana kita mengambil masa depan. Jurusannya ya Bu ya. Dia nanti terbentuk sendiri. Jadi kalau kita semeraut, dia semeraut juga hasilnya. Dia berbanding lurus itu. Jadi selanjutnya membuka ventilasi rumah. Ventilasi jendela ya? Iya, jendela rumah. Dia kan rumah itu luasnya kan harus terbuka 25% dari luas lantai. Jadi misalnya jadi 25% dari luas rumah. Jadi sirkulasi udara masuk ke rumah. Oke. Jadi kalau tertutup saja tidak bagus ya? Lembab dia, hidup bakterinya. Virus-virus pun jadi lebih senang. Nggak masuk sinar matahari untuk mematikan virus atau bakteri. Kadang jamur dari udara gitu kan. Senang dia. Lembab ya. Jadi bantu ibu lagi nih. Tetap kita jadi bantu ibu, bantu kakak. Ini tugas kakak ini enggak, tugas kita juga. Tugas kita bersama ya. Ya, jadi dari diri kita sendiri dulu. Nanti kita mau ke dokteran, mau kita perawat, mau kita bidan, kita udah terbentuk. Memang hidup itu memang perjuangan. Perjuangan dari diri sendiri untuk masa depan. Selanjutnya kita makan di kantin, perhatikan yang ada pewarna yang agak berlebih warnanya mencolok itu jangan dimakan, jangan dibeli. Karena akan merusak jaringan-jaringan saraf di tubuh kita, jaringan-jaringan otak ya, saraf ya. Yang ada bahan pengawetnya yang terlalu, yang pewarna makanannya yang terlalu ngejreng ya. Ya. Terus untuk menghindari diare, mencret ya. Terus nanti kita saraf-saraf kita juga lemah ya dok. Iya betul. Ya. Pengaruh dari pengawet tadi, pengaruh dari seperti es yang warnanya merah, hijaunya kuat gitu, jangan dibeli, jangan dimakan. Selanjutnya selain kita menjaga lingkungan, selain kita menjaga yang kakak sebut tadi, kita harus juga menanam pohon. Menanam pohon untuk ini suhu kita nih suhunya sangat tinggi ya dok ya. Kasihan untuk masa depan kalau kita tidak menjaga pohon untuk melestarikan pohon. Peliharalah satu pohon untuk masa depan kita. Masa depan. Walaupun belum mungkin ada di tempat-tempat di rumah adik-adik udah mulai masuk kakak-kakak kita dari dinas lain untuk penghijauan. Betul. Di sini kakak tambahkan lagi, memang kita harus menjaga pohon itu menjadi tumbuh besar karena itu adalah paru-paru dunia. Karena kalau tidak ada pohon itu suhu kita akan panas dan kutub utara akan mencair, kita akan kebanjiran. Akar di dalam tanah itu tidak ada yang akan menyerap air. Akhirnya kan bumi kita itu kan seperti gas di dalamnya, ada api. Kalau tidak ada air yang melindungi, makanya gunung-gunung pada meletus. Jadi